Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kak Indah dari KKNIK DR IAIN Kudus Posko 93. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi mobilitas sosial. Mulai dari apa itu sih mobilitas sosial, bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Yuk kita pelajari bersama. Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok ke status sosial lainnya di dalam masyarakat. Hasil perpindahannya bisa lebih tinggi, lebih rendah, atau bahkan sederajat. Nah, kenapa kok hasil perpindahannya itu berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terdiri dari berbagai bentuk. Nah, terjadinya bentuk-bentuk itu tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Lalu, apa sih bentuk dan faktor-faktor itu? Nah, pembagian bentuk mobilitas sosial didasarkan pada berpengaruh tidaknya hasil perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau yang dialami oleh seseorang dengan derajat status yang dimilikinya. Secara umum, mobilitas sosial itu terbagi dari dua bagian, yaitu mobilitas sosial secara vertikal dan mobilitas sosial secara horizontal. Nah, mobilitas sosial secara vertikal itu, sekarang coba bayangin deh, ketika kalian berada di garis tengah vertikal. Kakak gambarkan dulu ya garisnya. Nah, ketika kalian berada di garis vertikal ini, di tengah titik garis vertikal ya, kalian akan memiliki kesempatan untuk naik ke atas atau turun ke bawah. Nah, begitu juga dengan mobilitas sosial secara vertikal ini terbagi lagi atas dua bagian, yaitu mobilitas vertikal secara ke atas dan mobilitas sosial secara vertikal ke bawah. Apa sih Kak maksudnya kok ke atas, ke bawah, itu bagaimana? Nah, maksudnya itu gini. Mobilitas sosial kan merupakan perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Jika perpindahannya itu ke atas, maka mobilitas sosial terjadi itu secara vertikal ke atas. Dan jika perpindahannya itu turun, maka seseorang itu mengalami mobilitas sosial ke bawah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa mobilitas sosial vertikal ke atas adalah perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dan hasil perpindahannya itu tidak sama dengan sebelumnya. Agar lebih paham lagi mengenai mobilitas sosial vertikal, yuk perhatikan gambar berikut. Contoh mobilitas sosial vertikal ke atas seperti yang ada pada gambar tersebut terlihat pada status sosial yang dialami oleh Pak Jokowi yang dulunya sebagai wali kota Solo, kemudian pindah kedudukan atau status sebagai gubernur DKI. Karena keberhasilan Pak Jokowi dalam melaksanakan tugas, akhirnya Pak Jokowi menjadi Presiden RI yang memiliki peran sangat tinggi dalam memerintah negara Indonesia. Contoh lain dari mobilitas sosial vertikal ke atas yang tertera pada gambar tersebut, ada seorang dokter, insinyur, polisi, dan lain sebagainya. Mereka
memiliki kewajiban dan tugas yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Begitu juga contoh mobilitas sosial vertikal yang terjadi antar generasi, seperti yang tertera pada gambar tersebut. Pada keluarga tersebut telah terjadi mobilitas sosial vertikal ke atas, yaitu perpindahan status sosial yang naik pada keluarga tersebut. Selanjutnya, contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah. Misalnya, ada seseorang yang berada di status sosial atas, kemudian karena ada suatu sebab ia mengalami kegagalan, maka akhirnya ia pindah ke status sosial yang lebih rendah. Oleh karena itu, dia mengalami mobilitas sosial vertikal secara ke bawah. Yang kedua yaitu mobilitas sosial secara horizontal. Nah, coba sekarang bayangin deh, ketika kalian berada di tengah garis horizontal. Nah, ini gambarnya. Ketika kalian berada di tengah garis horizontal, kalian ingin ke kanan atau ke kiri, itu akan tetap berada di posisi yang sama kan? Nah, tetap di posisi garis yang sederajat. Nah, itu berarti mobilitas sosial secara horizontal ini perpindahan status sosial yang dialami oleh seseorang atau kelompok, dan hasil perpindahannya itu tetap tidak berubah. Contohnya itu seperti ini. Ada seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit yang berada di Kudus. Lalu dipindahkan tempat pekerjaannya itu di Rumah Sakit Semarang. Nah, dokter ini mengalami mobilitas sosial secara horizontal. Status yang dimilikinya tetap sama, yaitu seorang dokter. Hanya tempat bekerjanya saja yang dipindahkan. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, kita juga perlu mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Faktor ini terdiri dari dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong mobilitas sosial terdiri dari 5 subpoin: struktural, individu, ekonomi, politik, dan kependudukan. 1. Faktor struktural. Faktor ini berkaitan dengan kemudahan seseorang dalam menempati suatu kedudukan dan kemudahan dalam memperolehnya. Kalau di Indonesia sih, struktur masyarakatnya sangat terbuka. Jadi, kesempatan kalian dalam menduduki atau memperoleh suatu kedudukan atau jabatan itu sangat besar. Faktor yang kedua yaitu individu. Faktor ini terlihat dari kualitas yang dimiliki oleh seorang individu, dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap manusia kan dilahirkan dengan memiliki status sosial yang telah diwariskan oleh orang tuanya. Jika seorang tersebut tidak puas dengan status yang telah diwariskan, maka dia bisa berpindah status ke sosial lainnya, dengan berusaha, misalnya di bidang pendidikan, dia mengoptimalkan sumber daya manusianya yang unggul sehingga dia dapat membuat inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu ekonomi. Nah, kondisi ekonomi yang baik maka akan membuat mobilitas sosial itu dapat terwujud. Yaitu politik. Faktor ini sangat berperan penting dalam mengetahui situasi politik di suatu negara. Jika situasi politik suatu negara membaik, maka akan mendorong pula roda pembangunan yang ada di negara itu menjadi lebih maksimal. Yang kelima yaitu faktor kependudukan. Nah,
menurut data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini dari waktu ke waktu selalu mengalami pertambahan. Pertambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat mengakibatkan lahan permukiman yang sempit, bahkan bisa menimbulkan kemiskinan. Nah, pemerintah mendorong masyarakat untuk bermigrasi ke daerah lain sehingga apa? Sehingga mobilitas sosial itu akan terwujud. Nah, di balik faktor pendorong itu juga ada faktor penghambat mobilitas sosial. Di antaranya ada 3 subpoin, yaitu kemiskinan yang dialami oleh seseorang dapat mengakibatkan mobilitas sosial itu akan terhambat. Karena apa? Karena dia mengalami kesulitan dalam mencapai status sosial yang diinginkan. Nah, rendahnya pendidikan membuat sumber daya manusia itu menjadi rendah, sehingga mengakibatkan mobilitas sosial pun terhambat. Faktor yang kedua yaitu diskriminasi. Nah, diskriminasi ini yaitu membedakan antar golongan, suku, agama yang ada di sekitar kita, sehingga mobilitas sosial pun akan menjadi terhambat. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan gender. Perbedaan gender ini yaitu perbedaan derajat laki-laki itu selalu tinggi ketimbang seorang wanita. Nah, perbedaan gender ini sangat mempengaruhi dan menghambat mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, itulah sekilas penjelasan dari kakak mengenai materi mobilitas sosial.